Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Sukmasri, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 220590 50437. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Cyber. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, aku bakalan sedikit ngebahas tentang kebijakan privasi dan perlindungan data. Sebelum kita jauh memasuki pembahasan tentang kebijakan privasi dan perlindungan data, aku bakalan sedikit ngejelasin tentang apa itu hukum cyber. Nah, hukum cyber atau cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan dan subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law menjadi dasar hukum yang dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya juga turut maju. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai hukum cyber. Selanjutnya kita masuki pada materi kita kali ini, yaitu tentang kebijakan privasi dan perlindungan data. Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Nah, data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi, karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Dan hak privasi setiap orang telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, data pribadi itu merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Mencakup 40 hak, salah satunya adalah hak atas perlindungan data pribadi. Nah, hak tersebut diatur dalam pasal 28G ayat 1 dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan data. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dalam perkembangan ekonomi yang modern seperti sekarang ini, informasi termasuk juga data pribadi merupakan aset yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis. Keadaan ini dikenal dengan istilah digital disuse, yaitu pengumpulan informasi tentang seseorang dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan teknologi digital yang diawali sejak awal tahun 1970 dengan menggunakan komputer hingga sekarang dengan menggunakan internet. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah revolusi di bidang teknologi komputer yang dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan yang merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Nah, cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola pelanggan. Cloud computing membantu konsumen dan pembisnis untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi, mengakses file pribadi mereka dimanapun dengan menggunakan akses internet. Teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, pemrosesan, dan memori data. Kelebihan cloud computing yang lain adalah ia dapat meningkatkan produktivitas bisnis pelanggan sehingga pelanggan tidak perlu lagi mengeluarkan investasi dan biaya untuk membangun pusat data. Selain itu, pemanfaatan cloud computing dapat dilakukan secara cepat dan mudah dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi karena dapat diakses melalui internet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, bisnis cloud computing telah mencapai nilai 60 juta hingga 80 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10% dari pemasaran industri informasi dan teknologi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis cloud computing menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing diantaranya adalah Yahoo Email dan Google Email. Di Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang telah menggunakan cloud computing adalah PT Telkom. Sebagai pemain utama di bidang layanan data center, cloud computing yang dikelola PT Telkom telah dimanfaatkan untuk berbagai sektor industri pertanian,
seperti industri pertanian, pendidikan, kesehatan, keuangan, dan perbankan, hotel, transportasi, serta pertambangan. Portugal adalah salah satu contoh negara yang telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional, yaitu di pasal 35 Undang-Undang Dasar miliknya. Selain itu, Amerika, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia, dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang juga telah mengakui peran perlindungan data dalam memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungan data privasi di dalam konstitusi mereka. Sementara itu, konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya, tahun 1970, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973. Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Prancis pada tahun 1978. Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi, seperti aturan memberikan perlindungan untuk data pribadi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki jumlah penggunaan teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Namun, hingga kini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implementasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi. Indonesia membutuhkan pengaturan terkait perlindungan privasi dan data pribadi ini, sehingga diharapkan aturan ini dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul karena adanya penyalahgunaan pengelolaan data pribadi. Nah, pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia. Terdapat 3 pendekatan dalam perlindungan hak privasi warga negara dalam era ekonomi digital ini. Pendekatan tersebut antara lain aspek hukum, aspek teknologi, dan aspek etika. Jaminan terhadap hak privasi juga termaktub dalam undang-undang lain, yaitu Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, jadi teman-teman, data pribadi yang harus kita lindungi salah satunya yaitu data kependudukan yang harus dilindungi. Yang pertama ada nomor KK atau kartu keluarga, yang kedua ada NIK, nomor induk kependudukan, yang ketiga ada tanggal, bulan lahir, dan tahun lahir. Yang keempat, keterangan tentang cacat fisik dan cacat mental. Yang kelima ada NIK ibu kandung, yang keenam ada NIK ayah, dan yang terakhir beberapa isi catatan peristiwa penting. Nah, jadi teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai kebijakan privasi dan perlindungan data. Jadi, buat teman-teman, mulai sekarang lindungilah data privasi kalian sendiri. Jadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.